Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Saniati. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas konversi tahun ajaran 2020 dengan nomor NIM 187207005. Saya di sini akan memberikan sebuah informasi mengenai ujian hasil tengah semester saya, UTS saya, dengan mata kuliah yang saya tempuh dan saya ambil, yaitu Artificial Intelligence, dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Eti Isdayani MPD. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi kali ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan Artificial Intelligence sendiri. Artificial Intelligence sendiri bisa dikatakan dengan nama yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer yang di dalamnya terdapat pengetahuan yang diperlukan untuk mengaplikasikan, sehingga komputer di sini dapat dilakukan untuk memulai sebuah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Lalu ada definisi kecerdasan buatan dari berbagai sudut pandang. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama, dari segi sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas. Dalam arti di sini mampu dapat seperti apa yang dilakukan oleh manusianya. Lalu yang kedua, dari sudut segi pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer yang dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusianya. Lalu yang ketiga, ada sudut pandang secara bisnis. Di sini kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnisnya. Lalu yang terakhir ada sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencariannya. Lalu selanjutnya ada pengertian ruang keadaan. Ruang keadaan sendiri merupakan sebuah ruang yang berisi informasi yang diperlukan untuk memprediksi dampak dari suatu tindakan dan untuk menentukan apakah itu adalah ruang yang ditujunya. Sehingga secara umum ada beberapa cara untuk memprediksikannya. Dari masalah berikutnya, yaitu yang pertama, mendefinisikan suatu ruang keadaan. Lalu yang kedua, mendefinisikan atau menetapkan satu atau lebih keadaan awalnya. Yang ketiga, menetapkan satu atau lebih dari tujuannya. Yang keempat, menetapkan kumpulan dari aturan. Lalu di sini ada membangun sistem pakar atau kecerdasan buatan. Dalam membangun sistem pakar atau kecerdasan buatan, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Mengapa demikian? Karena mencangkup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang dapat diharapkannya. Lalu yang kedua, ada analisis masalah. Yang dimaksud dari ini adalah menganalisis masalahnya serta harus mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuainya. Lalu ada knowledge atau pengetahuan. Di sini berarti mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk disampaikan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang terakhir, mencari langkah solusi. Yang dimaksud di sini adalah memilih teknik penyelesaiannya masalah yang terbaik. Selanjutnya ada inti dari ruang keadaan dengan sistem AI kecerdasan buatan. Yang pertama, menemukan titik dari akar permasalahannya. Yang dimaksud dari sini adalah
kita harus menganalisis keadaan awal dari akar permasalahan. Yang kedua, menginput pengetahuan. Di sini, menginput pengetahuan yang dimaksud merupakan kita dapat mengaplikasikan sistem komputer untuk memecahkan berbagai masalah manusia. Lalu yang ketiga, mencari solusi. Setelah itu, setelah kita tahu masalah yang ada, kita dapat mencari solusinya dengan mengaplikasikan langkah-langkahnya sebagai operator yang tepat untuk mencari solusi yang secara cepat dan risikonya kecil. Lalu yang terakhir ada solusi mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, di sini setelah menganalisis segalanya dari akar permasalahan, maka timbulnya solusi. Setelah kita mendapatkan solusi antara satu dengan yang lainnya, kita harus memerlukan solusi mana yang tepat dan terbaik untuk dapat diaplikasikan di kecerdasan buatan ini. Selanjutnya, pengertian dari logika. Pengertian logika merupakan serangkaian peralatan, sistem, kaidah, dan prosedur yang membantu proses penalaran. Logika sendiri di sini merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua yang menjadikan dasar dari teknik representasinya. Tujuan mempelajari logika sendiri adalah untuk mampu mengidentifikasi valid atau tidaknya suatu argumentasi yang secara berlangsung. Selanjutnya ada pengertian dari proposisi. Proposisi sendiri merupakan pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Logika proposisi di sini merupakan yang menangani pemrosesan penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi. Dua atau lebih proposisi yang dapat digabungkan dengan menggunakan operator logika. Lalu selanjutnya ada pengertian resolusi. Resolusi sendiri merupakan aturan untuk melakukan inferensi yang dapat berjalan secara efisien dalam suatu bentuk khusus. Ini bukan contoh alusi yang merupakan rujukan tindak langsung. Resolusi sendiri merupakan suatu teknik yang pembuktiannya lebih efisien. Sebab dalam fakta-fakta yang akan dioperasikan terlebih dahulu dibawa ke bentuk standar yang sering disebut dengan nama klausa. Setelah resolusi tadi, maka ada yang namanya klausa sendiri. Klausa merupakan penggabungan kata yang terdiri dari atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, perlengkapan, dan keterangan. Sehingga biasanya itu dapat ditarik kesimpulan dari klausa bahwasannya klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi di akhir. Adapun representasi pengetahuan. Di sini ada topik pembahasan yang akan nextnya saya bahas, yaitu ada list, tree, jaringan semiotik, frame, serta naskah. Nah, list sendiri merupakan struktur sederhana untuk representasi pengetahuan. Lalu dan juga daftar rangkaian materi yang terkait. List juga digunakan untuk objek yang dapat dikelompokkan atau dikategorikan serta dapat digabungkan. Nah, berikut adalah sebuah gambaran mengenai tentang list sendiri, yaitu yang di bawah ini merupakan gambar dari list. Jadi di sini ada objek
objek A yang akan berisikan anggota-anggota sebagai berikut. Lalu ada objek kedua yang dikategorikan sebagai anggota-anggotanya adalah sebagai berikut. Lalu yang ketiga ada objek atau anggota yang ketiga yang tersusun dari beberapa anggota, dan yang terakhir pun sama. Selanjutnya ada tree atau pohon. Tree atau pohon merupakan struktur sederhana untuk representasi pengetahuan, merupakan struktur grafik hierarki. Nah, di bawah ini merupakan gambaran dari tree atau pohonnya atau struktur pohon. Nah, A sendiri yang dimaksud di sini contohnya seperti dikategorikan adalah otak. Nah, lalu 1, 2, 3 di sini adalah cabang-cabang yang mempunyai kategori sendiri dari masing-masing. Nah, lalu di angka 1 ini dari cabang pertama, maka akan mengembangkan beberapa cabang-cabang, yaitu cabang ketiga dari cabang pertama yang dipecahkan. Lalu timbullah cabang baru yang disebut akarnya, lalu mempunyai lagi cabang berikutnya. Dan yang ketiga pun sama halnya dengan penjelasan yang tadi. Selanjutnya ada jaringan sematik. Di sini jaringan sematik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menentukan hubungan antara berbagai objek, terdiri dari lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Nah, objek di sini berupa benda atau peristiwa tersebut. Berupa benda atau peristiwa antara dua objek yang dapat digabungkan oleh ARC yang menunjukkan hubungan antara objeknya. Selanjutnya di sini ada bingkai atau frame. Nah, pembahasan kali ini mengenai bingkai atau frame. Bingkai atau frame merupakan yang dapat dengan menggunakan representasi network. Kita dapat melihat pengetahuan diatur dengan menggunakan penghubung antara objek dalam basis pengetahuan. Selain itu, kita dapat mengatur pengetahuan yang ada di dalam unit-unit yang lebih kompleks yang dapat menggambarkan situasi atau objek yang rumit dalam domain, serta unit-unit tersebut dinamakan frame. Selanjutnya ada naskah atau skrip. Naskah sama halnya dengan frame, cuma bedanya menggambarkan suatu peristiwa. Elemen skrip meliputi kondisi input yang merupakan kondisi di sini yang harus dapat dipenuhi, yaitu beberapa yang harus dapat dipenuhi. Ada track sendiri variasinya mungkin dapat terjadi. Lalu ada prop berisi objek-objek pendukungnya. Lalu ada role yaitu peranan yang dimainkan oleh seseorang. Lalu ada scene yaitu adegan yang dimainkan. Nah, setelah itu akan mendapatkan hasil ini bisa dikondisikan yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip yang terjadinya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pencarian dalam ruang keadaan. Bisa dikatakan pencarian buta. Nah, di pencarian buta sendiri ada algoritma pencarian. Pencarian merupakan suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan yang melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan state space. Ruang keadaan ini
merupakan dapat digambarkan dengan menggunakan algoritma pencarian. Pada umumnya, algoritma pencarian bekerja dengan mengembangkan berbagai kemungkinan keadaan yang mungkin dapat dicapai dari keadaan sekarang. Lalu selanjutnya di sini dari algoritma pencarian memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama ada pencarian buta, blitz search. Nah, di sini yang dimaksud adalah pencarian solusi tanpa adanya informasi yang mengarahkan pencarian untuk mencapai keadaan tujuan dari keadaan sekarangnya. Biasanya informasi yang ada hanyalah definisi keadaan tujuan sendiri, sehingga algoritma hanya dapat mengenali keadaan tujuan bila menjumpainya, yaitu blitz searching adalah model pencarian buta atau pencarian yang tidak memiliki informasi awalnya. Lalu yang kedua ada breadth first searching atau BFS. Nah, BFS ini sendiri dikenal juga dengan nama algoritma pencarian melebar. Yang dimaksud di sini adalah algoritma yang merupakan pencarian secara melebar atau secara luas, mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi lalu semua setelah mengunjungi dapat simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut lebih dahulu, lalu simpul-simpul ini belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dapat dikunjungi. Dan nextnya yang terakhir adalah depth first searching atau yang bisa kita singkat sebagai DFS. Nah, di sini teknik pencarian dengan DFS adalah dengan melakukan ekspansi menuju node yang paling dalam pada tree. Nah, sekian materi yang saya bawakan, yaitu berupa rangkuman materi-materi sebelumnya dari bab 1 hingga bab 6. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian dan pengucapan salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.